Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi dunia yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, budaya, sosial, dan politik. Proses ini terjadi karena kemajuan teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi yang memungkinkan interaksi antar negara menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya, barang yang diproduksi di satu negara dapat dijual di negara lain hanya dalam hitungan hari. Media sosial juga memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, kita membahas sejarah era globalisasi. Pertama, terjadi di era Jalur Sutra di abad ke-2 sebelum Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Terjadi pertukaran barang, budaya, dan teknologi antar Asia, Eropa, dan Afrika melalui jalur perdagangan darat dan laut. Yang kedua, era penjelajahan samudra abad ke-15 sampai ke-17. Bangsa Eropa menjelajahi dunia, membuka rute perdagangan baru, dan menyebabkan budaya mereka ke negara-negara yang dijajah. Kita masih membahas sejarah tentang era globalisasi. Selanjutnya ada revolusi industri dari abad ke-18 sampai dengan abad ke-19. Kemajuan teknologi mempermudah produksi massal dan transportasi barang ke seluruh dunia. Dan yang terakhir di era digital dari abad ke-20 sampai dengan sekarang. Internet dan teknologi digital menghubungkan dunia secara instan. Setelah kita tadi membahas tentang sejarah globalisasi, sekarang kita akan masuk faktor pendorong globalisasi. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Internet memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik. Dan transportasi modern seperti pesawat dan kapal kontainer mempercepat pengiriman barang dan mobilitas manusia. Terus ada liberalisasi perdagangan. Negara-negara membuka diri terhadap perdagangan internasional dengan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Yang terakhir, peran organisasi internasional. Organisasi seperti WTO, World Trade Organization, IMF, International Monetary Fund, dan PBB mendorong kerjasama global di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Sekarang kita akan membahas dampak positif globalisasi. Yang pertama ada kemajuan teknologi dan informasi. Penemuan baru seperti internet dan teknologi medis tersebar ke seluruh dunia. Dan informasi dapat diakses dengan mudah melalui platform digital. Yang kedua, peningkatan ekonomi global. Perdagangan internasional membuka pasar baru bagi negara. Dan investasi asing menciptakan lapangan kerja di negara-negara berkembang. Yang ketiga, pertukaran budaya, musik, makanan, dan seni dari berbagai negara kini bisa dinikmati oleh siapa saja seperti sushi dari Jepang atau film Hollywood. Yang terakhir, kerjasama global. Negara-negara bekerjasama menghadapi masalah global seperti perubahan iklim, pandemi, dan krisis energi. Setelah kita tadi membahas dampak positif dari globalisasi, sekarang kita membahas dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama ada kesenjangan ekonomi. Negara maju cenderung mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan negara berkembang, menciptakan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, hilangnya budaya lokal. Budaya tradisional terancam karena pengaruh budaya global, seperti tren makanan cepat saji menggantikan makanan lokal. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Aktivitas perdagangan dan industrialisasi global meningkatkan polusi dan kerusakan ekosistem. Yang terakhir, ketergantungan ekonomi. Negara berkembang sering bergantung pada negara maju untuk investasi, teknologi, dan bantuan ekonomi. Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Produk internasional, smartphone seperti iPhone yang dibuat dari komponen di berbagai negara. Yang kedua, minuman global seperti Coca-Cola atau Starbucks tersedia di banyak negara. Selanjutnya, pendidikan dan pekerjaan. Banyak pelajar melanjutkan pendidikan di luar negeri. Dan tenaga kerja internasional berkontribusi pada perusahaan multinasional. Yang ketiga, media sosial. Banyak pelajar melanjutkan pendidikan di luar negeri.
dan tenaga kerja internasional berkontribusi pada perusahaan multinasional. Yang terakhir, olahraga dan hiburan. Acara seperti Piala Dunia, Olimpiade, dan film Hollywood ditonton oleh miliaran orang di dunia. Cara menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama ada peningkatan pendidikan, menanamkan pemahaman tentang pentingnya inovasi dan daya saing di tingkat global. Seterusnya ada pelestarian budaya lokal, melestarikan seni, bahasa, dan tradisi lokal agar tidak punah di tengah pengaruh budaya asing. Yang ketiga, pengembangan teknologi lokal, mendukung riset dan inovasi untuk menciptakan produk lokal yang dapat bersaing di pasar global. Dan yang terakhir, kerjasama antar negara, mengatasi masalah global seperti pemanasan global dan ketidaksetaraan ekonomi melalui diplomat internasional. Globalisasi adalah fenomena yang membawa manfaat besar sekaligus tantangan signifikan, penting bagi masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam memanfaatkan peluang yang ada sambil mengatasi dampak negatifnya demi menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.